Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Tanah Merah, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia. Saya bersama Bapak Alhuda SAG. Kita akan tanyakan Desa Tanah Merah saat ini mendapat juara 1 SDGs nasional. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa, mengalahkan ribuan desa di Indonesia ini. Tentu ini kerja keras kepala desa, sekdes, kaur-kaur, kadus, RT, RW, dan juga LPM, BPD dan seluruh unsur masyarakat di Desa Tanah Merah. Kira-kira Pak Luda, ini kan kita mendapat penghargaan yang sangat ya membanggakan lah ya untuk secara nasional gitu. Dan ini tentu upaya berat kita mendapat penghargaan ini. Kira-kira apa upaya Desa Tanah Merah sehingga mendapat penghargaan SDGs juara 1 nasional Pak Luda? Baik, terima kasih. Ini sebuah prestasi yang memang patut kita banggakan, tapi ini semua tidak terlepas dari kerja semua relawan RT, RW yang terdepan dalam pendataan ini. Ini adalah merupakan program nasional. SDGs ini adalah sebagai sebuah tolak ukur kemajuan sebuah desa, ekonominya, semuanya itu ada di 17 program SDGs yang mungkin ini hanya masalah kecepatan saja sehingga Tanah Merah bisa mendapatkan prestasi untuk tingkat 1 di wilayah Sumatera dan untuk tingkat 1 di tingkat nasional. Mungkin banyak desa-desa lain yang juga bagus, tetapi mungkin tidak cepat di dalam, tidak tanggap di dalam mengakses data itu secepat mungkin. Kita padahal sama-sama mungkin mengetahui bahwa apa yang sudah disampaikan oleh pemerintahan pusat melalui Kemendes kepada masing-masing desa untuk dapat mendata itu sesuai dengan anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintahan pusat. Jadi hanya persoalan kecepatan dan bagaimana menyikapi bagaimana data itu bisa secepat mungkin. Karena ini adalah data ini online dan terakses semua itu ke pusat, sehingga kami Tanah Merah termasuklah di dalam nominasi itu. Tetapi tentu kebanggaan ini tidaklah harus kita harus berdiam diri, kan, tetapi tentu ke depan tentu kita ingin buktikan yang lebih baik. Kan untuk desa-desa lain Pak Luda, saya kan udah sering lihat gitu, masalah kan bahkan sering diadakan pelatihan ke bolak-balik, diadakan untuk RT RW yang mendata SDGs ini. Banyak juga nggak paham gitu teknik kita biar RT RW kita paham untuk survei SDGs ini atau melaksanakan laporan ini gimana? Kita buat pelatihan, kita memang memberikan ilmu kepada relawan yang melakukan pendataan di lapangan. Kita juga berikan atribut, kita berikan dia bekal sehingga di lapangan dia bisa bekerja dengan baik. Dan itu tidak terhenti hanya di situ. Apapun persoalan yang ditemukan di lapangan, kita tetap berkoordinasi dengan desa, sehingga desa bisa mengarahkan. Kita bisa menyampaikan kepada RT, RW untuk bantu. Ini program nasional yang harus dibantu oleh kita semua, karena suksesnya ini adalah sukses kita bersama. Iya, kan saya lihat kan kalau di desa lain tuh RT sendiri pun belum paham cara pendataan itu. Gimana dia mau ngasih tahu kepada relawan gitu kan? Nah, berarti kita untuk RT sendiri, RW udah diadakan pelatihan terlebih dahulu gitu. Betul. Kita punya pendamping desa. Kita punya media. Kalau Tanah Merah, kita siapkan WiFi itu 24 jam non-stop. Dan itu boleh dipakai untuk kepentingan sepanjang mana itu masih dalam koridor yang baik. Jadi kita tidak tutup itu, kita buka segala informasi. Kita juga punya grup WhatsApp, sehingga persoalan-persoalan itu dituangkan di dalam grup itu dan langsung itu diberikan solusi bagaimana pemecahan persoalan itu, sehingga tidak ada masalah yang ditemukan kecuali kalau memang mereka tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita bisa mengejar ada tenaga lapangan yang mungkin dalam pendataannya masih kurang dibandingkan teman-teman yang lain. Kita kejar apa persoalannya, kenapa bisa jumlahnya sekian, kenapa di
sini mestinya targetnya kan sudah harus tercapai, tapi kenapa ini belum? Kenapa belum? Ini kan nanti kan muncul persoalan-persoalan itu, sehingga kita kondisikan Pak RT, ini ada pendataan SDGs di wilayah Bapak, tolong bantu, nanti kami juga turun dari pemerintahan desa. Sehingga kecepatan itulah yang mungkin menjadi poin buat Tanah Merah dibandingkan desa-desa yang lain. Iya, saya melihat itu. Karena memang kalau kita udah terkoneksi dengan baik, terlatih dengan baik, terprogram dengan baik, tentu semua akan berjalan dengan lancar. Seperti kata Bapak Luda tadi, setiap ada masalah di grup WhatsApp aja langsung dijawab seketika gitu kan. Ya. Ini kan teknis yang sangat baik. Itu waktu kita sebelum mengikuti ini SDGs ini gimana? Memang udah terprogram di desa kita atau gimana itu Pak Luda? Semua sama sebetulnya. Kita kan mendapatkan instruksi ini kan dari kementerian melalui kabupaten. Tergantung kita di lapangan. Kita kan punya pendamping desa, kita punya pendamping lokal desa, punya pendamping desa, punya pendamping kecamatan. Kita juga TA sering hadir di Tanah Merah, sehingga dengan kehadiran mereka itu kita bantu loh jelaskan kepada relawan SDGs yang ada di lapangan. Di samping itu desa memfasilitasi tempat difasilitasi aula, wifi kita fasilitasi, kemudian atribut juga kita fasilitasi, ilmunya juga kita fasilitasi. Dan persoalan-persoalannya tadi tidak kita hanya lepaskan mereka bekerja di lapangan, tetapi ada kontrol yang harus kita buat. Dan kita juga pasang target. Kita pasang target artinya supaya kita bisa mencapai minggu ini kita sudah harus dapat sekian. Bulan ini kita sudah dapat capainya sekian. Oh iya, target itu yang membuat kita jadi tercepat ya Pak Luda ya. Ya mungkin itu. Dia ketentuannya per RT ada enggak, dia berapa minggu gitu kan? Ada enggak ketentuannya itu? Ada. Kita memang harus targetkan. Oh, jadi untuk per RT sekian minggu, jadi seluruh RT ini paling sekian bulan selesai gitu ya? Ya. Itu koordinator untuk yang mengawasi RT langsung ini siapa tuh? Itu dari desa kita melibatkan semua, karena untuk penginputan kan dibantu oleh pihak desa. Nah, jadi ada numerator namanya, numerator ini juga membantu penginputan. Dan itu semuanya gunakan dana. Semakin banyak dia pendataan di lapangan, maka dia akan mendapatkan uang juga sesuai dengan jumlah yang ia dapat. Begitu juga penginputan. Semua itu digelontorkan dana dari pusat oleh kementerian untuk percepatan. Nah, sehingga tergantung kita melaksanakan ini sungguh-sungguh atau tidak. Ya, saya lagi nih, di desa kita desa mandiri, desa swasembada, desa maju ya. Karena desa maju ini kita mungkin udah mampu untuk melakukan pendataan dengan cepat. Itu ada pengaruhnya Pak Luda? Kalau itu jadikan tolak ukur mungkin salah satunya, tetapi tidak bisa juga itu dijadikan alasan. Banyak desa-desa mungkin yang maju daripada Tanah Merah. Akan tetapi dalam kecepatan pendataan ini mungkin mereka tidak sama. Mungkin ada yang menganggap ini biasa-biasa saja. Jadi tolak ukur desa mandiri, desa maju tergantung kepada individunya, tergantung kepada pemerintahannya. Mereka mau tidak melaksanakan ini dengan baik. Ya mungkin kan ini berarti karena kita di sini bukan menjadi beban ya. Kan karena kalau jadi beban kan jadi lama. Ini Berarti kan tanggung jawab. iya Persoalan tanggung jawab karena ini program. Iya itu karena bukan beban, karena ini program diselesaikan ya. Betul. Ya demi saja wawancara kita dengan Bapak Luda Sage, Kawal Perencanaan Desa Tanah Merah, di mana saat ini Desa Tanah Merah mendapat penghargaan juara 1 SDGs nasional yang sangat membanggakan masyarakat Riau dan juga Kabupaten Kampar serta Kecamatan Siak Ulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.